Bagaimana kabarnya anak-anak? Gimana puasanya? Udah ada yang bolong belum? Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa saat ini dengan keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya kemarin kalian sudah mendengarkan kan penjelasan dari Bu Nurmah tentang apa? Ayo, tentang adab-adab berpuasa di bulan Ramadan. Apa saja adab-adabnya? Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci umat apa? Umat Islam. Ya, Al-Quran adalah pedoman bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan umat Islam khususnya. Lalu bagaimana sih proses turunnya Al-Quran? Kapan diturunkannya? Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai turunnya, bagaimana proses turunnya Al-Quran. Sebelumnya, siapkan alat tulisnya ya. Buku dan pensilnya disiapkan. Oke. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur itu maksudnya sedikit demi sedikit. Jadi tidak langsung semuanya satu Al-Quran. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada 17 Ramadan di Gua Hiro. Adapun surat-surat dan ayat yang ada saat ini dalam Al-Quran bukanlah berdasarkan diturunkannya surat dan ayat tersebut. Al-Quran difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 30 juz atau 114 surat atau sekitar 6.666 ayat. Adapun penurunannya diturunkan menjadi 2 bagian, yaitu di Makkah dan Madinah. Surat di Makkah diturunkan sebanyak 86 surat yang diturunkan selama 13 tahun. Dan digolongkan ke dalam surat apa kalau diturunkan di Makkah? Makkiyah, betul. Kemudian di Madinah sebanyak 28 surat yang diturunkan selama 10 tahun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Pada saat itu kertas belum ada di Arab. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, maka ketika menerima wahyu, beliau langsung menyampaikannya kepada para sahabat. Para sahabat lalu menghafalnya di luar kepala. Bagi sahabat yang bisa menulis, diminta untuk menuliskannya di batu, di kulit hewan, di kulit pohon, di kain, dan lain sebagainya. Pembukuan Al-Quran pertama kali
disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq atas saran Umar bin Khattab. Hal itu terjadi karena Umar khawatir atas kemurnian Al-Quran. Karena pada saat itu banyak para sahabat yang mati syahid karena berperang. Pembukuan itu dipimpin oleh Zaid bin Thabit dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang telah ditulis oleh para sahabat di kain, di kulit pohon, di batu, dan sebagainya. Hasilnya adalah pembukuan Al-Quran untuk yang pertama kalinya. Al-Quran yang sudah disatukan kemudian disimpan oleh Abu Bakar sampai beliau meninggal dunia. Kemudian disimpan oleh Umar bin Khattab sampai beliau meninggal juga. Dan diteruskan oleh anaknya yaitu Hafsah. Pembukuan selanjutnya pada Khalifah Utsman bin Affan. Pembukuan yang kedua kalinya digandakan, dan digandakan itu dibuat lagi ya, Al-Qur'annya dibuat lagi, kemudian disebarkan, didistribusikan, dan diteruskan oleh Hufaizah bin Yaman. Begitulah proses singkatnya turunnya Al-Quran. Kalian sudah tahu ya sekarang bagaimana proses turunnya Al-Quran. Nah, jadi kita sebagai umat Islam harus membaca dan mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan kita harus mengimaninya, karena iman kepada kitab suci itu termasuk rukun iman. Yang keberapa? Ayo. Yang ketiga. Iya. Nah, maka dari itu kita harus sering-sering membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, karena satu huruf saja kita membaca Al-Quran dibalas dengan 10 kebaikan. Subhanallah. Bu, gimana kalau baca Iqra? Insya Allah dapat pahala juga, karena huruf di Iqra dan ayat-ayat yang ada di Iqra adalah bersumber dari Al-Quran. Jadi semangat menghafalnya, semangat tadarus Al-Qurannya ya. Oke. Selanjutnya, karena kalian sudah dengar penjelasan dari Bu Guru akan kasih soal-soal untuk kalian jawab ya. Kalian tulis jawabannya saja di buku, lalu difoto dan dikirim ke gurunya masing-masing. Oke. Soalnya ada di sini ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.